Nah, di kantor duta besar itu ada semua display, tahu kata display ya, yang mewakili apa saja keadaan negara itu. Di kantor duta besar ada semuanya itu. Nah, seperti itu kekristenan kita. Di mana surga itu didisplay, di mana surga itu dinyatakan. Jawabannya bukan waktu kebaktian di gereja, bukan. Tapi di rumah, saudara. Maka itu kalau ada orang ingin tahu surga itu di mana, jawaban saudara dan saya, dan kami suami istri sudah pakai ini sejak berapa puluh tahun lalu, saya belum menikah pun saya sudah pakai hukum ini. Kalau ada orang ingin tanya surga di mana dan Tuhan itu seperti apa, dengar, ajak orang itu, ayo nginep di rumah seminggu saja. Nah, di situ kita bisa lihat surga atau neraka atau pasar. Saya ulangi lagi, kalau sudah seminggu ngajak nginep di rumah orang itu, maka kita langsung tahu ini surga atau neraka atau pasar. Kenapa? Kapan itu surga, kapan itu neraka, kapan itu pasar, ngerti? Nah, biasanya gini orang-orang tua, besok ada tamu, behave ya, baik-baik kamu ya, baik-baik, awas kamu. Nah, kalau cuma sehari nginepnya bisa, anak ini bermain sandiwara. Sudah 2 hari, nah ketahuan aslinya. Capek mah, anak itu bilang gitu, capek apanya? Nah yuk, anak itu capek itu capek apanya? Capek apa? Pura-pura, betul, capek main sandiwara. Hari kedua kelihatan aslinya. Wah, sudah teriak sana, banting sini. Suami istri pun ribut. Nah, kita tahu ini pasar dan neraka. Dah gitu saja. Saudara, display surga itu bukan di kebaktian. Catat baik-baik. Betul? Display surga ada di rumah kita. Maka itu orang Kristen yang takut terima tamu, nah itu perlu ditanyain itu, ada apa di rumahnya itu. Saya ulangi lagi, orang Kristen yang takut terima tamu perlu ditanyain, ada apa di rumah. Saudara, saya bersyukur Tuhan beri saya istri yang luar biasa. 3 minggu kira-kira sebelum kami menikah, Om Damaris dengan tante hamba Tuhan itu mentor saya, itu datang ke rumah. Pak Bambang Budianto, pendiri Pesat, datang ke rumah saya. Berapa teman hamba Tuhan yang lain, termasuk pendiri Mawar Saron, datang ke rumah saya juga. Apa yang mereka nasihatkan saya? Mereka bilang gini, kamu harus berubah. Saya tanya, berubah apanya Om? Tante Damar suka ikut ngomong, istrimu itu memang orang Indonesia, tapi dia itu sudah lama tinggal di Kanada. Saya tahu. Kenapa maksudnya? Ternyata mereka teman-teman hamba itu ngomong, kamu nggak boleh hidup kayak begini lagi. Kayak apa? Saya tanya. Karena sejak saya masih remaja dulu, saya tuh pegang firman Tuhan. Yaitu tadi display surga itu di rumah. Jadi di rumah saya selalu menginapkan orang. Saudara, nah ketika saya bertobat, Tuhan merubah hidup saya. Saya bisa mengasihi orang Indonesia. Nah itu salah satu alasan kenapa saya akan pakai batik sampai saya mati. Saya nggak akan mau pakai dasi dan pakai jas. Saya kawin aja nggak pakai jas. Ingin membuktikan. Saya belajar dari Hudson Taylor, pernah dengar nama itu? Penginjil dari Inggris yang memenangkan Tiongkok, saudara. Wah, waktu saya baca biografinya Hudson Taylor itu saya terharu dan di situ saya termotivasi. Sebelum Hudson Taylor sampai Tiongkok, sudah banyak utusan gereja Inggris, gereja Jerman yang ke Tiongkok, tapi tidak terima. Orang-orang Tiongkok tidak mau terima Injil. Karena apa? Mereka tetap barat. Nah, Hudson Taylor begitu datang, dia merubah. Dia pakai pakaian Tionghoa. Tahu yang model apa namanya itu? Dia rambutnya dikuncir. Bayangkan.
Dia boleh memanjangkan rambut. Karena zaman mancu waktu itu, yang dibotakin depan itu. Dia makan bubur seperti orang-orang Tiongkok. Dia ubah cara hidupnya. Nah, begitu orang-orang Tiongkok melihat, ternyata Tuhan juga seperti kita. Nah, Injil terbuka. Teman-teman saya hamba-hamba Tuhan itu orang Jawa semua. Waktu itu saya masih tinggal dengan kakak saya. Itu rumah mama saya di Surabaya. Saya nginepkan mereka. Pendeta-pendeta Jawa, Batak, ini pribumi semua. Wih, mereka nggak sukanya luar biasa. Akhirnya Tuhan tahu. Suatu hari ada satu keluarga namanya Yusak Kristioso meminjamkan rumah kepada saya. Nah, karena itu rumah dipinjam nggak dikontrak. Itu rumah zaman Belanda, rumah mahal di daerah mewah di Surabaya. Akhirnya saya mulai nampung banyak orang. Kamarnya 4, rumah besar. Pernah kami sampai tinggal hampir 30 orang. Saya tuh suka kumpul orang. Saya senang rame-rame. Buat saya nggak ada kata privacy, itu nggak ada. Saya ingin terbuka. Nah, waktu saya tinggal dengan mereka itu, saya mengajar semua mereka tidak boleh kamar dan almari dikunci. Itu saya nggak izinkan. Karena hidup tidak boleh punya rahasia. Jadi di lemari saya ada barang apa, uang saya berapa, mereka tahu. Dan kami pun tidur rame-rame. Walaupun saya dapat kamar secara khusus, tapi kamar itu bisa diisi 6 orang dengan saya. Jadi 5 yang lain. Kami tidur sama-sama. Dan mereka tahu saya pakai cara Tuhan Yesus hidup. Nah, terus dari situ berkembang. Pak Alim ada di sini pernah minjam di rumah kami hampir 10 tahun. Sama, rame-rame juga kami tinggal. Nah, waktu mau menikah, rekan-rekan hamba Tuhan tuh ngomong begitu. Kamu nggak boleh tinggal rame-rame seperti ini. Kasihan istrimu nanti. Ngerti? Maksud mereka baik bukan? Tapi saya bilang, wah telat. Saya bilang begitu. Karena 3 bulan yang lalu, ketika kami memutuskan menikah, syarat pertama ada 2. 1, kalau kamu menikah nanti, kamu ikut saya balik Indonesia dan tinggal di Papua. Dia setuju. Nomor 2, nah ini dia. Harus tinggal rame-rame. Dia pertama kaget. Wah, tinggal rame-rame? Sama siapa saja? Saya ajari dia, saya tunjukkan firman Tuhan itu. Sampai hari ini. Di rumah kami tetap ada keluarga, ada anak-anak muda yang belum menikah yang tinggal. Kenapa, Saudara? Di dunia ini ada 2 sistem pendidikan. 1 sistem Yahudi, 2 sistem Yunani. Dengar, ini harus belajar ini. Inilah display surga itu. Sistem Yahudi itu guru dengan murid tinggal sama-sama. Ya, itu namanya sekolah rabi. Maka itu Tuhan Yesus tinggal ber-13. Jadi kemana-mana mereka 13. Kemana-mana. Makan bareng, tidur bareng, apa-apa bareng. Saudara, lihat ini. Sistem Yunani, guru di depan. Nah, gereja itu mengadaptasi sistem Yunani. Ya kayak begini. Guru di depan, murid duduk, murid lihat ke depan semua, sehingga nggak ada komunikasi, cuma lihat belakang kepalanya orang semua, kan gitu. Nggak bisa lihat wajah yang lain. Sistem Yahudi itu duduknya melingkar. Nah, saudara harus tahu rahasia. Ketika Kiai Ahmad Dahlan, itu pendiri Muhammadiyah, pulang dari Syria. Ketika Wahid Hasyim, pendiri NU, pulang juga dari Arab. Saudara, mereka berdua di Indonesia, waktu itu belum Indonesia, mendirikan pondok pesantren yang pola Yahudi. Karena mereka bertemu dengan orang-orang Kristen Syria. Jadi pondok pesantren itu nggak ada di negara Arab, nggak ada di Iran, Irak, tidak ada. Nah, di kantor